Halo, selamat datang di video pembelajaran mengenai listrik. Penasaran materi apa saja yang akan disajikan? Tonton video ini sampai habis ya. Materi kali ini yang akan kami bahas adalah mengenai teori dasar listrik dan bahan yang digunakan dalam ketenaga listrikan. Ketenaga listrikan adalah ilmu yang mempelajari fenomena listrik dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pembangkitan, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan energi listrik. Nah, konsep dasar listrik merupakan fenomena yang berkaitan dengan muatan listrik dan interaksinya. Ada dua jenis nih muatan listrik. Yang pertama ada muatan positif, yang kedua muatan negatif. Muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan yang berlawanan akan saling menarik. Lalu ada komponen dasar dalam ketenaga listrikan. Yang pertama ada sumber tegangan, contohnya ada baterai dan genset. Yang kedua ada konduktor, contohnya ada kabel tembaga dan aluminium. Yang ketiga ada resistor, yaitu menghambat aliran listrik. Yang ketiga ada kapasitor, yaitu menyimpan muatan listrik sementara. Yang kelima ada induktor yang berfungsi sebagai menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Yang keenam ada saklar, yaitu menghubungkan dan memutuskan aliran listrik. Berikut ini ada beberapa bahan komponen dalam ketenaga listrikan. Simulasi mengenai cara kerja awal dari adanya tegangan, arus, tahanan, dan kapasitansi dan bahan-bahan listrik yang digunakan. Yang pertama ada tegangan atau yang disebut dengan voltage. Nah, tegangan ini adalah gaya yang mendorong elektron untuk bergerak. Ini dihasilkan dari perbedaan potensial antara dua titik. Nah, contoh simulasinya, yang pertama bisa menggunakan baterai sebagai sumber tegangan, lalu sambungan kabel dari kutub positif ke kutub negatif melalui komponen seperti resistor atau LED. Lalu contoh dari simulasi sederhananya adalah, contohnya bayangkan baterai seperti tangki air. Tegangan adalah tekanan air yang mendorong elektron mengalir melalui pipa atau kabel. Nah, arus ini seperti jumlah air yang mengalir dalam pipa atau kabel. Nah, kalau listrik di dalam kabel ya, jadi semakin besar arus, semakin banyak elektron yang bergerak. Yang ketiga ada tahanan. Jadi, tahanan adalah hambatan yang menghalangi aliran arus listrik. Ada satuan, alat ukur, ada rumusnya juga, contoh aplikasinya juga ada, seperti resistor, atau hambatan yang digunakan untuk mengontrol arus agar tidak terlalu besar. Nah, simulasi sederhananya adalah seperti tahanan ini seperti rintangan di dalam pipa. Jika pipa kecil atau ada penyumbatan aliran air atau elektron ini, maka akan melambat. Nah, yang keempat ada kapasitansi. Nah, kapasitansi ini merupakan kemampuan sebuah komponen atau kapasitator untuk menyimpan muatan listrik. Satuannya disebut farad, alat ukurnya ada kapasitometer. Nah, contoh aplikasinya ada kapasitator digunakan dalam kita. Nah, contoh simulasi sederhananya, bayangkan saja ada sebuah tangki cadangan. Nah, kapasitator ini seperti tangki yang menyimpan air dan melepaskannya saat dibutuhkan. Materi selanjutnya ada bahan-bahan listrik. Yang pertama ada konduktor. Nah, bahan ini mudah menghantarkan listrik, misalnya tembaga dan aluminium. Contohnya ada pada gambar di samping ya. Yang kedua ada isolator, yaitu bahan yang menghambat arus listrik, misalnya ada plastik, karet. Nah, yang biasanya barang-barang ini itu terselubung di dalam kabel, jadi menghambat arus listrik. Lalu yang ketiga ada semikonduktor. Nah, bahan dengan sifat di antara konduktor dan isolator, misalnya silikon, yaitu digunakan pada dioda transistor. Yang kedua ada resistor, biasanya terbuat dari karbon atau logam oksida.